Dan sekarang alhamdulillah kita sudah ditemani sama Ustadz kita, Ustadz Alija. Beliau yang sekarang ini telah punya jasa besar lah untuk anak-anak kita. Beliau yang telah mendidik, yang sudah bisa melahirkan beberapa anak-anak yang bisa jadi hafidh Quran. Assalamualaikum Ustaz, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil khair. Iya. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ustaz, saya masuk pondok itu saya target setahun beres. Ya dengan semangat juang, dengan bacaan, belajar baca yang benar-benar tartil dan lain-lain. Alhamdulillah, gak lama, hanya 4 bulan selesai saya semua Quran. 4 bulan? Targetnya 1 tahun. 4 bulan sudah sampai? Sudah sugro. Jadi istilahkan hafidh Quran itu 2. Iya. Sugro itu udah pernah setoran dari awal sampai akhir. Dari mulai contohnya dari mulai alif lam mim sampai anas. Oh iya. Itu sugro namanya. Kalau kubro namanya itu setoran dibaca hafalannya dari awal sampai akhir tanpa lihat mushaf dalam 1 hari penuh. 1 hari ataupun 2 hari lah bebas itu. Iya. Itu namanya kubroan. Nah, dengan metode yang di sana saya ngapal sekaligus nulis Quran. Saya punya Al-Quran sendiri. Al-Quran sendiri, tulisan saya sendiri. Masya Allah. Jadi ngapal Quran itu saya dulu harus wajib nulis. Jadi kita hafal, kita ngapalin. tapi ketika nulis kan kita tidak nyontek saja. Jadi hafalan kita yang kita kita nyontek. Oh, nyontek. Cuman iya. store ke ustadznya itu nggak boleh pakai Quran, pakai tulisan kita. Jadi mau sebanyak apa kita store-nya segitu kita tulis sudah. Gitu. Iya. Ya Allah, saya bilang itu mujahadannya luar biasa. Bayangin Pak, nulis Quran 1 Quran dalam jangka waktu 4 bulan plus dihafal. Terbayang, plus dihafal plus plus harus lancar lah gitu supaya nanti mudah kubroannya. Itu Masya Allah, mujahadahnya luar biasa istilahnya gitu. Memang kalau lihat di orang lain lihat mungkin luar biasa nih, tapi ya di balik itu semua ya perjuangan saya juga banyak gitu. Jadi gini. Ya. Main ya sok main. Kebanyakan masuk kami Ustaz maksud saya. Jadi yang tidak mau itu di perjalanannya. Jadi maunya tuh udah jadi gitu aja. Yang seperti Ustaz kayak gini gitu. Tapi nggak pernah lihat orang teh seberapa jauh gitu ya. Ini Ustaz bekerja keras lah perjuangan ya untuk menjadi seperti gini teh, Masya Allah baru sampai itu setelah menjadi alim terus menjadi hafidh Quran. Masa itu tapi Allah mudahkan ya. Ini kan 4 tahun, 7 tahun kan di alim. Ini 1 tahun rencana buat hafidh, 4 bulan sudah sugro. Sudah sugro. Kubronya pas? Kubronya 2 bulan setelahnya. Jadi saya itu waktu itu kan sugro, habis itu ketika itu saya izin dari Banjarmasin mau pulang dulu ke Jakarta karena di sana waktu itu saya ada wisuda. Kan itu saya belum wisuda di Magelang belum. Jadi selesai, tapi kan biasa wisuda berapa bulan setelahnya kan gitu. Saya langsung ke Banjarmasin beres, izin saya mau wisuda. Habis wisuda insya Allah saya balik lagi kata saya bilang gitu. Jadi saya wisuda dulu ke Jakarta, akhirnya saya mikir jauh lagi ke Banjarmasin, akhirnya saya cari pondok muridnya beliau. Murid Ustaz Syabi yang di Banjarmasin itu. Di mana Ustaz itu? Ternyata di sini ada di Bogor. Muridnya beliau gitu. Itu murid aslinya beliau gitu. Di Bogor. Saya nerusin kubroan 2 bulan. Jadi untuk ngelancarin dari awal sampai akhir, lancarin itu 2 bulan baru bisa saya kubroan. Kubroan itu ya baca dari awal sampai akhir 30 juz tanpa lihat mushaf gitu kan. Benar-benar jadi hafidh Quran sesungguhnya gitu lah. Masyaallah. Nah, di situ. Jadi sebenarnya mah histori hafidh Quran saya singkat. Cuma 6 bulan. Yang alim yang lama. Yang alim yang lama. Jadi bisa kita singkat juga menghafal Quran dengan syarat gitu, alimnya harus lama. Maksudnya bukan harusnya harus sama. Syarat kita bisa cepat dengan hafidh Quran itu dengan kita bisa baca kitab kuning, tahu bahasa Arab, tahu hadis, tahu istilah Al-Quran sedikit-sedikit. Jadi ketika kita baca Al-Quran, kita tahu artinya. Arti Quran tahu, tata cara Quran itu tahu. Jadi ketika kita lupa bahasa Arabnya, kita ingat bahasa Indonesianya. Oh, ini tuh kisah ini. Oh, di dalam juz ini tuh kisahnya ini. Jadi kita meleset lupa, ada tahu hafal lanjutan dengan cara ya gitu, dengan cara kita tahu bahasa Indonesianya gitu kan, tahu artinya bahasa. Jadi
dengan sendirinya Al-Quran pun cepat lengket. Jadi hafal makna ya ketika Hafal apa yang makna. kita baca kita ngerti gitu. Itu mah hafal dengan maknanya lah begitu. Itulah tata cara untuk cepat baca Quran, jadi hafidz Quran. Makanya saya sering bilang juga di keluarga, karena itu kan sekarang adik-adik pun patokannya kan saya gitu kan. Alhamdulillahnya biasanya kan anak yang pertama tuh anak gagal biasa disebut gitu ya. Kan gitu. Saya kadang dulu mikir, sering kan teman-teman ngomong gitu. Kamu anak berapa? Anak pertama. Biasanya anak pertama tuh anak percobaan, anak gagal biasanya gitu kan. Ini malah jadi anak sukses alhamdulillah. Jadi maksud tuh jadi biasanya kan anak pertama tuh ya biasanya mah percobaan lah, baru yang biasanya yang kedua, ketiga tuh benar-benar lebih sukses dari yang pertama biasanya kan gitu. Pas saya juga pernah mikir pas sebelum hafidz Quran, ya Allah bener ya saya juga adik-adik saya mah pinter, bilang gitu kan, saya mau perasaan di alim begini nggak pernah dapat ranking gitu kan. Kayaknya bener ya anak pertama anak gagal gitu saya bilang. Tapi pas ternyata hafidz Quran, alhamdulillah semuanya terbuka lah dengan hafidz Quran tuh. Yang tadinya saya bener ya standar lah hafidz alimnya, tapi pas saya hafidz Quran pas ya itu masih cerita ke Mekahnya nanti ya. Ke Mekah. Jadi alhamdulillah dapat kumlot di Mekah gitu. Itu yang tadinya orang biasa aja di alimnya gitu. Kalau ketika sudah hafidz ya itu. Jadi untuk masuk pondok tuh masing-masing punya kelebihan. Kalau kita contohnya ngambil tahfidz duluan, kita ambil memang agak lama, 3 tahun standarisasi 3 ataupun 4 tahun lah gitu. 3-4 tahun udah beres biasanya mah. Bisa beres sekian tahun, tapi nanti di alimnya dia akan cepet, pasti pinter. Contohnya adik saya. Rehan tuh kan gitu tahfidz jadi dulu. dibalik, tahfidz dulu. Ya, dia tahfidz dulu, dibalik. Saya bilang Rehan masukin tahfidz dulu supaya nanti adik-adik setelah saya gitu kan, yang setelah saya sama Rehan, yang 5 ini bisa lihat ibrah dari kita berdua gitu. Kalau alim dulu ya contohnya saya gitu kan. Kalau tahfidz dulu contohnya Rehan, adik saya. Gitu. Jadi dia ngambil tahfidz dulu. Dia selesai 4 tahun tahfidz Qurannya. Jadi yang lucu lagi Pak gini. Kan saya itu selesai tadi kan kuburannya mau di Bogor. Iya, betul. Adik saya dimondokin, saya sama saya kan tahfidz Quran dulu, jadi di Bogor kan terlalu jauh ke Banjarmasin. Jadi barengan. Jadi tapi Rehan tuh udah sugruan waktu itu, kan udah 4 tahun kan. Di sana di Bogor, saya kan baru selesai dari Banjarmasin. Jadi masuk satu pondok gitu. Jadinya dia udah selesai, udah di pondok Islam duluan. Duluan. Saya masuk ke situ. Iya betul. Dan dia juga udah selesai waktu itu, udah 4 tahun. Udah mau kubroan. Datang ke sana sama-sama sugruan. Kubroannya jadi bareng. Masya Allah. Itu yang adik saya iri, maksud itu bukan iri ya, jengkel lah gitu kan. Saya ngapain 4 tahun dia bilang gitu kan. Itunya bareng. saya datang dari 6 bulan gitu kan. 6 bulan udah langsung kuburan bareng sama dia gitu kan. Saya mau capek 4 tahun gitu. Dia masih beberapa bulan udah selesai gitu. Tapi kan enggak lihat, saya mah kan udah alim duluan historinya gitu kan. Udah 7 tahun duluan gitu, udah berjuang duluan. Meskipun tahfidznya dia memang maksud tuh dia kan harusnya punya kelebihan sendiri, ternyata disaingi sama saya gitu. Kuburannya bareng di sana di Banjarmasin sama di Bogor. Di Bogor, iya betul. Adik saya sama saya di Bogor bareng. Habis itu dia lanjut ke Magelang gitu, kelas 1 di Magelang. Untuk alim. Untuk alimnya. Masuk alimnya. Saya selesai dari kuburan, saya ngajar sebentar sambil nunggu visa waktu itu. Saya ingin berangkat ke luar negeri kan, lanjutin. Dan memang selesai hafidz sudah selesai, alim sudah selesai. Sambil khidmat pondok gitu, saya punya rencana untuk penyempurna. Memang kalau untuk ilmu ya sebenarnya Indonesia sudah banyak sekali, maksudnya udah luar biasa sebenarnya ilmu Indonesia. Cuman kan biasa kalau orang Indonesia kalau nggak ke luar negeri nggak sahih gitu. Nggak benar-benar mantap gitu kan. Jadi sama lah pemikiran saya juga gitu. Jadi untuk penyempurna saya mau ke luar negeri. Tapi waktu itu ke Mekah itu budgetnya tinggi. Budgetnya sekitar 100 juta. Ke Mekah itu. Jadi saya alihkan perhatian dulu gitu. Mekah adalah kesampingkan 100 juta dapat dari mana gitu kan. Masa ayah saya suruh jual mobil atau suruh jual motor atau suruh rumah. Kesampingkan dulu 100 juta nggak mungkin saya dapat, saya bilang gitu kan. Ya udah saya cari beasiswa yang murah, kemudian bisa cepat dapat S2-nya gitu, S3-nya cepat. Akhirnya kata teman-teman rekomendasi ke Pakistan. Sana tuh ijazah kita benar-benar diakuin, ijazah ijazah alim kita di pondok itu diakuin. Jadi ngambil S2 di sana cukup 1 tahun, S3 juga cukup 1 tahun. Dan langsung bisa dapat ya, di standarisasi benar-benar sama dengan pondok gitu.
Oh boleh, saya bilang kita ke Pakistan lah. Kita ngurus visa di situ sama barang ada bertiga, saya masih ingat teman saya bertiga. Biaya yang dikeluarkan untuk visa itu 12 juta kalau nggak salah. Dan itu saya lagi nggak punya uang. Nggak punya uang sama sekali, Pak. Masya Allah. 12 juta itu teman-teman, udahlah 12 juta ini cuman bismillah berangkat. Mereka berdua berangkat duluan. Saya mau berangkat nggak bisa. Nggak ada duit ya. Gitu. Nggak ada uang, saya bilang. Aduh, nantilah kalian duluan. Doakan saya bilang gitu. Kalian duluan lah. Doakan saya masih dulu aja di pondok. Sambil nungguin. Semoga. Sebenarnya visa itu murah ke Pakistan, cuma 400.000, 500.000. Cuman kalau tanpa, biasalah Indonesia tanpa broker, tanpa ini nggak bisa, nggak tembus. Susah. Saya ke kedutaan ke Pakistan sampai 4 kali, 4 hari berturut-turut, nggak tembus sama sekali. Untuk ya visa yang 500.000 itu, teman saya yang 12 juta bayar, langsung berangkat ketika itu juga. Saya bilang ya udah, so kalian duluan lah. Kalian belajar, kalau ada rezekinya kenapa enggak? Saya bilang kalian berdua duluan, bismillah. Doakan saya, semoga saya juga bisa nyusul. Saya bilang gitu. Ya kecewa ada, cuman ya bismillah saya bilang udah khidmat aja dulu sementara, khidmat ngajar santri waktu itu di Ancol, di Kebon Jeruk. Masih ingat Jakarta Utara, Jakarta Pusat. Oh iya. Yang di Jakarta Pusat Kebon Jeruknya. Jarak berapa bulan, mungkin 3 bulan 4 bulan, ada teman saya pulang umroh. Dia itu tinggal di Mekah. Jadi historinya dia itu santri Magelang, kakak kelas saya. Betul. Dia nggak pinter sama kayak saya gitu, nggak pinter, cuman dia itu semangat ibadahnya. Masya Allah. Rajin banget ibadahnya. Jadi saya itu dulu kan masih kecil Pak di Magelang tuh. Biasa kan masih kecil susah bangun dan lain-lain. Dia ingat pas dia datang ke Kebon Jeruk, dia lihat saya, antum itu santri Magelang ya? Iya. Aliza namanya. Iya. Yang dulu susah banget dibangunin tuh ya. Yang saya sering jewer-jewer itu kan itu kakak kelas saya. Sering jewer kalau bangun susahnya naudzubillah gitu kan. Kamu santri kelas yang ini ya? Iya, saya bilang. Oh, antum sekarang udah halim hafid ya? Luar biasa katanya. Dulu dijewer-jewer dia bilang gitu kan. Sekarang udah ngajar hafid Quran kan, udah jadi hafid Quran. Luar biasa antum. Dia ngobrol juga, saya sekarang tinggal di Mekah, dia bilang gitu. Alhamdulillah tinggal di Mekah. Sorry juga pahit lah dia bilang gitu kan. Alhamdulillah, tapi ya bi'idznillah ta'ala dia tinggal di Mekah gitu kan. Wah, udah banyak uang lah sama dia. Tadinya benar-benar dia satu-satunya santri yang pernah nggak punya sabun sampo, sampai dia sabun sampo dia pakai sabun colek, Pak. Di pondok dulu itu. Masya Allah. Saking miskinnya itu, saking dia alas tidur dengan kan dia وصلنا بنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته